Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Valentino dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan memaparkan secara singkat bagaimana peran bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan di Perang Indochina III, khususnya antara Kamboja dan Vietnam. Sebelum itu saya mohon maaf jika di dalam video ini ada beberapa penyebutan kata Jakarta Informal Meeting yang saya singkat menjadi JIM. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia tidak hanya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi internasional, namun Indonesia juga aktif berpartisipasi secara aktif dalam membantu penyelesaian sebuah konflik antar negara. Partisipasi Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik dapat terlihat dalam keikutsertaannya di JIM atau Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan JIM dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan di Bogor 5-28 Juli 1988 dan yang kedua dilaksanakan di Jakarta 19-21 Februari 1989. Program yang dirancang Vietnam untuk membuat Kamboja menjadi negara agraris gagal, sehingga menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit, serta pembantaian massal warga keturunan Vietnam oleh rezim Khmer Merah. Konflik di Kamboja yang berkepanjangan membuat negara-negara ASEAN mendukung dan mempercayai Indonesia sebagai penegah yang saat itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Dalam pelaksanaan JIM, Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral. Pada JIM pertama, masing-masing pihak mengirimkan perwakilannya. Indonesia diwakili oleh Mokhtar Kusumaatmadja, Koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, dan Vietnam diwakili oleh Nguyen Cho Thach, dan Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen. Dalam JIM pertama, Norodom Sihanouk mengusulkan 3 tahap rencana untuk menyelesaikan Perang Indochina III, yaitu melaksanakan gencatan senjata antara Kamboja dan Vietnam, pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata di Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan dibahas kembali dalam Jakarta Informal Meeting yang kedua. Pada JIM yang kedua, ada keikutsertaan salah satu negara besar yaitu Australia, yang dimana diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Gareth Evans. Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi upaya mendorong gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja, lalu menurunkan pasukan penjaga perdamaian di PBB di wilayah konflik, dan mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai diselenggarakannya pemilihan umum di Kamboja. Keputusan dari pertemuan JIM 1 dan JIM 2 dilaporkan pada Menteri Luar Negeri yang kemudian akan disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di Brunei Darussalam. Dengan diadakannya JIM 1 dan JIM 2, peran Indonesia diapresiasi oleh masyarakat internasional. Salah satunya oleh Dewan Keamanan PBB dengan dibentuknya United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian yaitu pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12D sebanyak 2.000 tentara untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Selanjutnya diadakan pula JIM yang ketiga pada bulan Februari 1990. JIM 3 membahas pengaturan pembagian kekuasaan antara pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan dibentuknya Supreme National Council (SNC). Proses perundingan dilanjutkan di kota Paris pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dinamakan Paris International Conference on Cambodia. Permasalahan antara Vietnam dan Kamboja dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya peperangan. Dengan adanya JIM meningkatkan citra bangsa Indonesia karena JIM merupakan salah satu kebijakan yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia. Yang pertama, keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Kamboja membuat Indonesia menjadi salah satu negara terpandang di dunia internasional. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.